Saklabah bin Abdurrahman adalah salah satu sahabat yang begitu patuh dan begitu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah seorang pemuda dari kaum Ansor. Dia sangat setia melayani Rasulullah. Dikisahkan, suatu ketika ia hendak pulang. Dalam perjalanannya ia melewati salah satu rumah yang kebetulan pintunya terbuka. Spontan Salabah memandang ke dalamnya, dan ternyata rumah tersebut milik seorang wanita Ansar yang sedang mandi. Sesaat ia terpesona melihat pemandangan tersebut, dan ketika sadar, ketakutan yang amat sangat menyelimuti dirinya, takut dan malu jika Rasulullah mengetahui perbuatannya, apalagi bila turun wahyu yang menjelaskan perbuatan maksiatnya. Karena itu ia lari dari kota Madinah dan bersembunyi di pegunungan antara Madinah dan Makkah. Rasulullah yang merasa kehilangan sahabat dan pelayannya tersebut, beliau terus mencari-carinya dan menanyakan kepada para sahabat lainnya, tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Setelah 40 hari berlalu tidak ditemukan, malaikat Jibril datang kepada beliau dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu menyampaikan salam buatmu dan berfirman kepadamu, sesungguhnya seorang laki-laki dari umatmu berada di gunung ini sedang memohon perlindungan kepadaku." Maka Rasulullah Muhammad bersabda, "Wahai Umar dan Salman, pergilah cari Salabah bin Abdurrahman, lalu bawa kemari." Dua orang sahabat tersebut pergi ke tempat yang ditunjukkan Rasulullah, tetapi ternyata tidak mudah untuk menemukan Salabah. Pada suatu malam, mereka bertemu seorang penggembala bernama Dufafah, dan menanyakan keberadaan sahabat yang menghilang tersebut. Dufafah berkata, "Mungkin yang kalian maksudkan adalah pemuda yang ingin lari dari neraka jahanam." "Bagaimana engkau tahu ia ingin lari dari jahanam?" tanya Umar bin Khattab. Dufafah menjawab, "Karena, apabila malam telah tiba, dia keluar kepada kami dari perbukitan ini dengan meletakkan tangannya di atas kepalanya sambil berkata, 'Mengapa tidak cabut saja nyawaku dan engkau binasakan tubuhku, dan tidak membiarkan aku menantikan keputusan?'" Petik 2. "Dialah yang kami maksud," tegas Umar. Lalu Dufafah mengantar kedua sahabat tersebut ke tempat di mana Salabah berada. Ketika telah bertemu, dan Umar menyampaikan salam Rasulullah serta tugas yang diberikan kepada mereka, Salabah berkata, "Apakah Rasulullah mengetahui dosaku?" "Aku tidak tahu, yang jelas kemarin beliau menyebut-nyebut namamu lalu mengutus aku dan Salman untuk mencarimu." "Wahai Umar," kata Salabah, "janganlah engkau pertemukan aku dengan Rasulullah, kecuali saat beliau sedang salat." Akhirnya mereka bertiga kembali ke Madinah. Setibanya di sana mereka langsung masuk ke dalam masjid. Saat itu Nabi sedang salat. Begitu mendengar bacaan Nabi dalam salat tersebut, Salabah langsung pingsan. Hari-hari lamanya Salabah menahan kerinduan untuk mendengar dan menatap wajah yang penuh mulia tersebut. Tetapi ia juga dilanda ketakutan dan kekhawatiran akan kemarahan Nabi karena perbuatan dosanya. Konflik perasaan yang begitu hebat mencapai puncaknya ketika ia melihat dan mendengar suara Nabi Muhammad secara langsung, sehingga ia jatuh pingsan. Atas kejadian tersebut, maka turun malaikat Jibril alaihissalam dan berkata, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu mengucapkan salam untukmu dan berfirman kepadamu, kalau saja hambaku ini menemui aku dengan membawa sepenuh bumi kesalahan, niscaya aku akan temui dia dengan ampunan sepenuh itu pula." Rasulullah Muhammad segera memberitahu hal ini kepada Salabah. Begitu mendengarnya, sehingga terpekiklah Salabah dan langsung meninggal dunia. Rasulullah lalu memerintahkan agar Salabah segera dimandikan dan dikafani serta disalati. Selesai mensalati Salabah, Rasulullah berjalan sambil berjingkat-jingkat, seakan menghindari sesuatu agar tidak tertabrak oleh beliau. Begitu pemakaman selesai, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami lihat engkau berjalan sambil berjingkat-jingkat, ada apa gerangan?" Rasulullah bersabda, "Demi Zat yang mengutus aku sebagai seorang nabi yang sebenarnya,
karena aku lihat begitu banyaknya malaikat yang turut menziarahi Salabah. Diketahui, ternyata kesalahan yang dilakukan oleh Salabah hanya karena beliau melihat seorang wanita Ansar sedang mandi dalam perjalanannya menuju rumahnya. Salabah merasa takut kepada Allah SWT dan kepada Rasulullah yang menjadi panutannya. Wallahu a'lam bishawab.